antara Pak Imam ini dengan Pak Imam sana? Anak sama ayah ya. Masya Allah. Ini keluarga besar imam ini, Masya Allah, tabarakallah. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi saya dapat kabar jauh-jauh nih, ada yang dari Berandang, ada yang dari Sumatera, udah beda provinsi dengan Aceh ini. Luar biasa. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Ibu ini yang harus lebih sehat sebetulnya. Karena memang Pak, biasanya yang rajin ikut arisan siapa Pak? Ibu-ibu. Yang rajin ikut wirid yasin siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngerumpi? Ibu-ibu. Kurang semangat jawab salamnya ini. Pantun ya. Yang nggak jawab pantun nanti ya tengok nanti dah. Jalan-jalan ke kota Batam. Cakep bilang. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang nggak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gantian bapaknya nggak mau jawab salam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits al-jama'atu rahmah wal furqatul 'adzab. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan keluarga besar Pak Imam, dari Pak Imam senior sampai Pak Imam yang luar biasa. Pak Imam senior ini Pak, kebetulan Bapak Indah ini, saya ada jadwal rutin juga ngisi di masjid beliau di Kebun Ubi Pak ya, Masya Allah. Dan kemudian ada jadwal rutin saya juga ngisi khutbah Jumat Bapak di tempat Pak Imam ini. Sementara ternyata antara Pak Imam ini dengan Pak Imam sana anak sama ayah ya. Masya Allah. Ini keluarga besar imam ini, Masya Allah, tabarakallah. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi saya dapat kabar jauh-jauh nih, ada yang dari Berandang, ada yang dari Sumatera, udah beda provinsi dengan Aceh ini. Luar biasa. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Ibu ini yang harus lebih sehat sebetulnya. Karena memang Pak, biasanya yang rajin ikut arisan siapa Pak? Ibu-ibu. Yang rajin ikut wirid yasin siapa? Ibu-ibu. Yang rajin ngerumpi? Ibu-ibu juga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan modal sehat ini kita kemudian bisa lebih bersemangat mencari rezeki, karena modal bekerja yang paling utama itu sehat Pak. Sehat badan, sehat hati, sehat pikiran. Hati yang paling penting juga harus sehat. Kalau hati nggak sehat nih payah Bu. Lihat orang beli kipas, awak yang kedinginan. Ini kalau hati yang sakit. Lihat orang beli mobil baru, awak minum bodrek. Serba susah kita. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini penyakit hati. Tapi kalau hati kita sehat, insya Allah
Ada orang mendapatkan nikmat, kita pun senang melihatnya. Kita doakan yang terbaik untuk dia. Kan gitu. Gak ada iri-irian, gak ada dengki-dengkian di antara kita. Nah kalau ibu pun seandainya beli emas baru taruh di tangan ini ya pamer, halo nunjukkan yang di tangan itu, mak manggil kawannya halo 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 katanya, nggak apalah harus pamer kali kan gitu. Dan kita pun nggak apalah sakit kali mentang-mentang emas baru katanya, nggak apalah sakit kali nengoknya itu kalau hati sehat. Yang paling penting mudah-mudahan kita diberikan kesehatan badan dan kesehatan pikiran serta kesehatan hati. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang harus kita syukuri kepada Allah. Setidaknya Bapak Ibu kita masih hidup hari ini. Kita masih dapat berkumpul dengan sanak famili. Kita masih berkumpul dengan keluarga kita melalui acara arisan yang luar biasa. Alhamdulillah masih bisa kita saling tatap menatap, saling sapa menyapa, tanya kabar, saling mendoakan. Karena faktanya Bapak, faktanya Bu, berapa banyak hari ini yang ingin berjumpa dengan keluarganya tapi tak bisa. Ada yang merantau jauh-jauh ke Batam misalnya, ke Jakarta, ke Jawa sana. Mau pulang mereka ke Aceh Tamiang ini, nggak ada uang. Atau tabungan nggak mumpuni, nggak cukup. Kalau nggak cukup tabungan, nggak ada kemampuan, mereka apakah bisa pulang? Belum tentu Bapak Ibu. Tapi hari ini yang ingin saya ajak bukan tentang hanya sekedar mudik. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Suatu saat kita akan pulang kepada Allah. Suka nggak suka, terima nggak terima, siap nggak siap, begitu datang yang namanya kematian, tak datang ke kita, Allahu Akbar. Tak bisa kita berhindar, tak bisa kita lari. Bulan 2 tanggal 3 2025 itu kan bulan Syafar, bulan apa namanya itu, bulan Sya'ban itu Bu ya. Bulan 2 tanggal 3 itu bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban baru masuk Ramadan. Hari ini kita berada di bulan Syawal. Artinya baru hitungan bulan saja. Itu tanggal 3 bulan 2 kemarin ya, tahun lalu saya masih berkumpul dengan keluarga. Tahun ini ternyata mak saya diambil duluan sama Allah. Artinya apa? Hari ini Bapak Ibu yang bisa Ibu tatap, yang bisa Ibu lihat, belum tentu tahun depan masih bisa berjumpa lagi. Karena bicara tentang kematian ini sesuatu yang pasti dan masalah waktu tidak tahu kita kapan terjadi. Tahun lalu saya masih berpuasa dengan mak saya. Tahun lalu saya masih berjumpa, masih tegur sapa, masih bercanda dengan keluarga saya, mak saya itu. Tapi tahun ini ternyata Allah ambil dia. Ya, begitulah cobaan hidup ini tadi. Dan pada dasarnya kita ini hanya tinggal menunggu giliran saja. Kita hanya tinggal menunggu giliran, nggak tahu kapan. Tapi satu hal yang pasti, ketika itu tiba dengan kita, Inomat kita udah ada persiapan. Inilah nasihat yang paling penting. Karena kata Rasulullah SAW, khairuz zikir fahuwa zikrul maut. Sebaik-baik berzikir, sebaik-baik mengingat, fahuwa zikrul maut. Ada banyak ini zikir. Zikir habis salat. Ilahana ya Rabbana anta maulana subhanallah. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Ada zikir yang di wirid Yasin tuh. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan gitu. Ibu-ibu masih ingat waktu wirid Yasin kan gitu Bu ya. Biasanya Pak, ibu-ibu ini datar wirid Yasinnya kalau zikir ketika la ilaha illallah itu. Beda sama laki-laki. Kalau di Sumatera kebiasaan gitu Pak. Di Sumatera ini dia pakai ada masuk gigi 1 gigi 2 itu. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih datar gigi 1. Masuklah gigi 2. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti masuk 3-4. La ilaha illallah. Apa? Enggak jelas lagi apa artinya.
Tapi kalau ibu-ibu biasanya di wirid Yasin manapun, mau di Sumatera mau di Aceh, mereka datar aja itu. Nah, begitu masuk Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu terus Pak sampai selesai. Ada orang yang terlambat, sini dulu sampingku ini, la ilaha illallah, udah dulu samping, kau udah bayar uang kas belum? Alah lupa kok, harus bayar. La ilaha illallah, utang apa lo? Nggak boleh. La ilaha illallah, udah 50 kali kau utang untuk salam pun baru bayar. La ilaha illallah. Kayaknya lontongnya kurang enak ya. La ilaha illallah. Ini biasa perempuan, Pak. Jadi itu memang apa namanya ya, kebiasaan buruk itu sebetulnya itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir itu ada banyak. Ada juga zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu ada juga zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tapi fungsi zikir itu kan sebetulnya adalah untuk lebih membersihkan hati kita. Karena kalau udah penyakit hati yang datang ke kita, ini berat, ini payah, ini sulit sekali. Apa itu penyakit hati? Beda dengan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit, biasanya itu Pak, Bu, di rumah sakit orang bilang penyakit liver, ya kan? Atau penyakit hati. Tapi kalau hati yang penyakit hati ini berbagai macam rupa ini. Irinya di situ, dengkinya di situ, dendamnya di situ, sombong takaburnya di situ, munafiknya di situ. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, hati manusia itu bagaikan cermin. Wah, apa itu cermin? Cermin itu kaca. Apa itu kaca? Ya kaca itu cermin. Cermin itu apa? Ya itu kaca. Gunanya apa? Untuk melihat wajah kita kan, gitu Bu. Kalau kira-kira, oh cantik kali aku rupanya kan gitu. Oh ini kurang ini gincunya ini harus dilapisi lagi kan gitu. Jadi cermin itu gunanya untuk bercermin, untuk berkaca. Kalau hati kita bersih, maka mudah masuk kebaikan, itu maksudnya. Kayak Imam Al-Ghazali mengatakan hati manusia itu bagaikan cermin. Kalau cermin itu kotor, susah kita masuk berkaca. Kalau cermin kotor, apa yang harus kita lakukan? Lap. Ambil sedikit sabun atau rinso, cuci. Kalau hati kotor, belah dada, cuci. Mati duluan kita itu Pak. Jadi gimana kalau hati kotor? Gampang sekali. Kalau kaca dibersihkan dengan lap, kalau hati dibersihkan dengan berzikir. Nah, makanya ada lagunya itu, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, apa yang pertama? Quran. Yang kedua, itu kalau nggak hafal. Jadi obat membersihkan hati, cobalah dengan berzikir Bapak Ibu. Kalau dirasa sempit sekali kita menerima nasihat, sempit sekali kita mendengarkan apa masukan orang, masih ada terasa-rasa benci melihat orang susah, orang senang, dan senang melihat orang susah, coba zikirkan dalam hati. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah wa bihamdihi. Zikir aja yang paling penting. Nah, insya Allah melalui zikir ini bisa membuat hati kita lebih bersih. Karena itu memang obatnya Bapak Ibu, agar hati bisa menjadi bersih.
Kalau seandainya kita biarkan terus kaca itu kotor tanpa kita bersihkan, lama-lama cermin atau kaca itu bisa berkarat, Bapak Ibu. Kalau udah berkarat, udah susah dibersihkan. Kalau udah susah dibersihkan, kurang lebih itulah yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adabun azim. Apa kata Allah? Dikunci mati hatinya oleh Allah. Ini yang gawat. Jangan sampai dikunci mati hatinya oleh Allah karena udah susahnya membersihkan hati, karena hati sudah sampai berkarat tak pernah dibersihkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringatnya zikir ini ada banyak jenisnya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairuz zikir fahuwa zikrul maut. Sebaik-baiknya berzikir ialah mengingat kematian. Nah, banyak-banyaklah kita mengingat kematian. Kalau udah kita mengingat kematian, insya Allah kita akan lebih mempersiapkan bekal kita menghadap Allah. Karena kita sadar bahwa suatu saat kita akan kembali. Keberanian tidak akan dapat mempercepat kematian. Ketakutan tidak akan dapat membuat kematian itu lebih lambat. Tapi yang pasti masih ada sisa waktu yang bisa kita jadikan lebih berkualitas. Masih ada sisa waktu, sisa napas, sisa hidup yang bisa kita mempersiapkan diri, membuat perencanaan seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Hashr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ianya itu adalah harful nida atau huruf munada, panggilan untuk seluruh makhluk yang masih memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang masih beriman, yang masih ada keimanan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur itu berasal dari kata nadhara yanzuru yang artinya melihat. Wal tanzur artinya lihatlah, bacalah, analisislah, pelajarilah, pahamilah. Wal tanzur ma qaddamat. Ma qaddamat diartikan apapun yang sudah terlewati, apapun yang sudah berlalu. Untuk apa lagi kita melihat masa lalu? Udah kita lewatinya itu. Ternyata kata Allah, ma qaddamat lighad, untuk persiapan hari esok. Dan kita memang berada dalam 3 dimensi waktu, Bapak Ibu. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, yang ketiga masa depan. Dari masa lalu kita dapat mengambil sebuah pelajaran, pengalaman untuk kita realisasikan di masa sekarang. Dan dari masa sekarang kita bisa membuat plan, kita bisa membuat perencanaan untuk menyambut masa yang akan datang. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah dalam surah Al-Hasr ayat 18 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampaknya udah mulai nggak fokus ini, ada yang meeting segala macam. Kita buat kuis ya, yang bisa menjawab akan ada hadiah. Ibu bapak siap menjawab? Ini yang nggak boleh menjawab Pak Imam. Pak Imam jangan menjawab. Ibu-ibu yang lain, bapak yang lain boleh menjawab. Nanti hadiahnya 100.000. Siapa yang ngasih hadiahnya? Pak Imam. Pertanyaannya simpel saja. Apa persamaan dan apa perbedaan antara syarat dan rukun? Yang bisa menjawab ada hadiahnya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Gagal Bapak Ibu, gagal. Alhamdulillah Pak Imam nggak koyak duit kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama sekali kita memperbanyaklah mengingat kematian. Kenapa harus banyak mengingat kematian? Kalau udah kita ingat kematian,
kita akan lebih berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sadar kita akan kembali, kita akan pulang. Bukan cerita tentang mudik yang lagi di luar kota akan pulang ke kampungnya, tapi ini cerita tentang mudik kita menghadap Allah. Sesuai dengan firman-Nya, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Raja'a yarji'u, pulang, akan pulang kepada Allah. Dan nanti apapun yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan itu. Sampai di mana amal ibadah kita, sampai di mana kepemimpinan selama kita hidup, apa yang pernah kita buat, apa yang pernah kita lakukan, ini semua akan ditanya oleh Allah. Nanti Bu, Bapak, ketika kita masuk kubur, begitu masuk dalam kubur, kelang 7 langkah orang mengantarkan kita. Itu kan cacing tanah itu datang sama kita itu. Tapi sebelum itu, mohon maaf, datang malaikat itu Bapak Ibu. Ini percaya nggak percaya terserah, yang penting udah aku sampaikan. Datang malaikat itu, malaikat menanya dalam kubur. Saat itu Bapak Ibu, dikunci mulut kita. Di sini lancar kita ngomong, tapi nanti dikunci. Nah, ketika itu datang malaikat dan tiba-tiba dia akan datang sama kita, akan bertanya sesuatu pertanyaan yang mengerikan. Itu lagi nggak ada orang, nggak ada siapapun yang bisa menolong kita. Tiba-tiba apa yang ditanya sama malaikat itu Bapak Ibu? Ini kan kita ini, Bu, ini kita dalam kubur ini. Begitu masuk dalam kubur, datang malaikat tiba-tiba, ini tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang mendengar, cahaya pun nggak ada, penerangan, gelap gulita di tengah kesendirian kita. Ditanya sama malaikat, marok buka katanya. Ketut Ibu, ketut ya. Ini mohon maaf, saya mungkin semangat ini. Kurang lebih itu nanti ditanya. Makanya nggak ada hebatnya kita pandai bahasa Inggris. Ditanya sama malaikat, marab buka, mentang-mentang pandai bahasa Inggris, tanya, what is your name? I am fine. Nggak berlagu sama malaikat, kena bogem juga gitu tuh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang mau panjang umurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau murah rezekinya, mudah mencari jalan rezeki, di dalam hadis Arba'in yang tingkatan hadisnya sangat tinggi sekali, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka dikatakan hadis Arba'in dia karena hadis-hadis yang paling inti. Kata Rasulullah, siapa yang mau panjang umurnya, siapa yang mau banyak rezekinya, mudah dia mencari rezeki, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim, bersilaturahmilah. Ketika shad dengan lam bertemu dalam kaidah bahasa Arabnya, setiap pertemuan shad dengan lam ini memiliki arti yang luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, shad dengan lam bertemu, salat. Itulah hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, shad dengan lam, silaturahim. Ya, itu namanya hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Koneksi atau hubungan atau menyambungkan. Rahim itu maksudnya apa? Memaknai kita berasal dari satu ibu, satu perut, yaitu perutnya Nabi Adam yang istrinya Siti Hawa berasal dari satu perut, yaitu perutnya dulunya satu ayah Nabi Adam dan satu ibunya Siti Hawa. Nah, hari ini kita memahami silaturahim adalah menyambung tali persaudaraan, gunanya untuk lebih saling kenal. Andai nanti suatu saat kita mati Bapak Ibu, inomat ada yang tahu, ada yang mendoakan kita. Saya nggak bangga itu kalau seandainya nanti saya mati, yang menyelatkan saya orang lain di dalam mayat, nggak bangga, sedih saya Bapak Ibu. Demi Allah, demi Rasulullah, sedih saya pribadi. Tapi lebih bangga saya seandainya saya mati, yang menyelatkan saya, yang memandikan saya, yang ikut menyelatkan saya jadi makmum, itu adalah saudara-saudara saya. Masih ada ikatan darah dengan saya. Karena doa mereka lebih makbul ketimbang Bilal Mayit, ketimbang Pak Imam. Mohon maaf Pak Imam. Bu, kita hari ini bicara dari hati ke hati Bu. Ibu mandikan itu anak.
sampai dia bisa mandi sendiri. Ibu pakaikan itu anak baju sampai dia bisa pakai baju sendiri. Pertanyaannya, mau nggak ibu saat ibu terakhir sebelum mati yang hadir di hadapan ibu bilal mait? Mau? Kalau bisa jangan. Kalau bisa anak kita yang mandikan kita. Kalau bisa anak kita yang mengkafani kita, memakaikan baju terakhir untuk kita. Kalau bisa anak kita bapak yang jadi imam. Kayak mana dulu kita lahir dia, kita datang sama dia, kita azankan kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru lahir. Inomat saat kita mati, mereka juga yang akan memperdukifayakan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanalah ketika kita mati diketahui oleh saudara-saudara kita, sementara kita tidak ikut silaturahim. Baliknya ke situ. Ayo. Ini kegiatan yang baik. Ini luar biasa sekali. Belum tentu ada yang buat seperti ini Bapak Ibu. Saya udah lihat di beberapa tempat ya. Jarang-jarang ada orang buat. Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini saya menjumpai ada kegiatan baik silaturahim seperti ini. Benar kata Rasulullah, akan dapat memperpanjang usia. Tapi saya nggak pengen juga panjang-panjang kali usia kita Pak. Ngapain panjang-panjang kali sampai 100 tahun, 150 tahun kan gitu. Nggak apa-apa kita pendek, asalkan selama yang pendek itu berkah kan gitu. Yang kita minta sama Allah adalah keberkahan umur. Dan Rasulullah menjawab, silaturahim dapat mendapatkan keberkahan umur dan juga dapat memurahkan rezeki. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dan doa-doa kita yang kita mintakan kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk adik-adik ada kuis ini yang bisa menjawab, hadiahnya dari saya pribadi. Mana adik-adiknya ini? Udah kabur Pak. 1, 2, dalam 3, 4, belakang juga boleh. Ini untuk adik-adik yang bisa menjawab ada hadiah ya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak mamanya? Kalau kakeknya Nabi dari pihak laki-laki kan gampang sekali. Hitungan 3, 1, 2, 3, gagal. Nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak mamanya, artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah lagi namanya Abdul Muthalib. Tapi kalau dari pihak mama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya mama namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah, ayahnya itu adalah Wahab. Kebetulan itulah nama saya Bapak Ibu. Jadi saya punya channel YouTube juga, nama channel YouTube-nya Abdul Wahab YT Channel. Nanti ibu tolong dibuka yang ada HP Android atau apalah, buka aplikasi YouTube, ketikkan Abdul Wahab YT Channel. Nanti jumpa insya Allah. Tolong nanti di like, comment, share, dan subscribe tentunya ya. Nggak bisa terbuka Ustaz, berarti ibu nggak ada paket. Isilah dulu 1 giga 2 giga kan gitu. Atau minta password wifi sama Pak Imam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi saya tanyakan apa syarat, persamaan syarat dan rukun? Jawabannya, kalau rukun adalah sesuatu yang wajib, kalau syarat adalah sesuatu yang wajib. Rukun dengan syarat sama-sama wajib. Yang membedakan kalau rukun pelaksanaannya di dalam pelaksanaan, kalau syarat pelaksanaannya sebelum pelaksanaan. Terakhir untuk adik-adik ini, ada berapa rukun agama? Rukun agama mana?
Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun sholat ada 13. yang bilang 13 betul. Tapi biasanya Bapak Ibu kalau anak nanti disekolahkan di pesantren itu mereka belajar kitab matan wa takrib atau bahkan sampai kitab yang lebih tinggi, kitab bajuri. Di sini mereka akan menjumpai rukun sholat itu ada 18. Banyak kali. Dihitunglah dia dengan tumak ninahnya. Apa itu tumak ninah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka tumakna itu adalah tenang dalam sholat. Apa pula sholat buru-buru? Teringatnya ibu, bapak waktu sholat tarawih kemarin buru-buru apa cepat-cepat apa santai? Sedang Pak ya, Alhamdulillah. Karena ada video yang saya lihat di daerah Jawa. Syukur nggak di Aceh Pak? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu kan. Capek gitu itu. Ya kan? Cepat-cepat kali nanti takutnya hilang hafalan. Lama kali pun nggak tahan Bu ya. Begitu masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah udah terasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin pula lah. Nggak mau lagi aku surat sini, pindah aku ke tempat lain katanya. Capek kita lama kali, terlalu cepat, ini juga gak baik. Saking cepatnya lupa baca ayat Bapak. Gak terbaca pun lagi, udah hilang. Saya pernah juga hampir kok sempat selesai kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna apa ini lupa Bu, disambung sama belakang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, tumakninah ini dimasukkan dia ke dalam rukun sholat. Makanya dari 18 dia dalam kitab bajuri dan dalam kitab matan wa takrib. Agar apa? Agar sholatnya nggak buru-buru kali. Enggak pala kita sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tapi pinamat ada tenang dulu. Tenang, enggak terlalu buru-buru kan gitu. Nah, balik ke rukun agama. Mana adik-adik tadi? Ini agak panjang untuk nyari jawabannya. Udah tengok Google belum? Rukun agama ada berapa adik-adik? Ada berapa? Iya, rukun agama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Inilah dia, iman, Islam, dan ihsan. Nanti iman itu turunan pembahasannya itulah bicara tentang ilmu tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah. Islam itu turunan pembahasannya bagaimana tentang ibadah kita, fikih. Dan ihsan itu adalah tentang akhlaknya, tentang adabnya, tentang etikanya. Maka 3 ilmu ini yang wajib diberikan pendidikannya kepada anak. Apa itu? Pelajaran tauhid, yang kedua pelajaran fikih, biar dia tahu bagaimana tata cara ibadah. Jangan sholatnya sembarangan. Yang terakhir, yang ketiga, tasawufnya. Apa itu? Adabnya, akhlaknya. Bapak mau nggak dipanggil nama sama anak? Pasti nggak mau. Di nomor kita dipanggil ayah. Karena itulah anak penting untuk ditanamkan akhlak dan adab. Makanya sifat hukum mempelajari 3 ilmu ini menjadi fardu ain. Fardu ain apa? Fardu yang sifatnya setiap orang wajib punya. Makanya kata Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdil lahdi. Artinya apa? Tidak ada batasan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, matematian, itu semua sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu orang aja ada yang mempelajarinya, gugur dosa satu kampung. Seperti sholat mayit, fardu kifayah itu kan. Ada yang meninggal
satu kampung itu cuma 5 orang aja yang memfardu kifayahkan, gugur dosa satu kampung. Seperti azan juga, ini masjid ada satu orang aja azan, ada satu orang jadi pak imam, ada satu orang aja yang mengkondisikan, gugur dosa satu kampung. Makanya luar biasa kinerja pak imam ini menyelamatkan satu kampung. Tapi kalau yang 3 ini wajib kita ajari kepada anak-anak. Itu pertanyaan yang paling berat nanti Bapak ketika dalam kubur. Ketika Allah tanya, inomat kita sudah ada bisa menjawab. Kenapa? Karena kita sudah berikan anak pendidikan agama. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan nantinya Allah kasih kita keridhoannya, yang karena ridhonya itu diizinkan Allah nantinya kita masuk dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih sudah setengah jam, 34 menit dan tadi saya ngomong terus. Saya mohon izin pamit untuk diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, maaf. Tadi saya buka dengan pantun, ini pula saya tutup dengan pantun. Bentar Bu, saya pikir dulu pantunnya apa. Ayah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kacang arcis, kacang Garuda, ceramah habis, salam pun tiba. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kenapa? Nanti kecucuk, sakit rasanya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon sekali lagi mohon dimaafkan, maaf. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kurang kerjaan kuntil anak naik sepeda? Tapi karena ini pantun gak apa-apa, gaskan saja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Ibu-ibu jangan lama-lama mandang saya, nanti malam gak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Masya Allah, ini keluarga Pak Imam.